Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, selamat datang di pembelajaran daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bagaimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu ada dalam kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dulu bersama-sama agar pembelajaran kita menjadi berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Mari kita bahas bersama-sama ya. Hormat adalah menghargai dan sopan terhadap orang lain. Perilaku menghargai dan sopan dapat dilakukan kepada orang tua, guru, atau siapapun. Sedangkan taat adalah sikap patuh, setia, dan tunduk. Nah, adik-adik, jadi perilaku hormat dan patuh kepada orang tua berarti sikap menghargai, sopan santun, melaksanakan perintah, dan menjauhi larangan yang mereka berikan sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pengertian tersebut, kita juga bisa lebih mendalami makna dari hormat dan patuh kepada orang tua, karena di antara orang tua dan anak memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang telah diatur oleh Islam, di mana orang tua memiliki kewajiban merawat, mendidik, membesarkan, mensejahterakan, dan juga melindungi anaknya. Tetapi mereka juga memiliki hak. Satu hak mereka adalah mendapatkan hormat dan ketaatan dari anak-anaknya. Dalam ajaran Islam, orang tua memiliki kedudukan yang tinggi, di mana setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, atau dalam bahasa Arab disebut dengan birrul walidain. Sebagaimana terdapat dalam dalil bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Al-ayah yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada akulah kembalimu. Berdasarkan ayat tersebut, kita dapat makin meyakini bahwa setiap ibu yang mengandung pasti dalam keadaan lemah. Jika kandungan semakin membesar, saat hendak berbaring miring terasa berat. Posisi terlentang membuat dada terasa sesak, serta akan tengkurap pun pasti tidak bisa. Setelah itu, ibu menyusui sampai kurang lebih 2 tahun. Secara naluri, orang tua dengan sukarela mau mengorbankan segala sesuatu untuk memelihara dan membesarkan anak-anaknya. Sepanjang umurnya, berbagai kesulitan dihabiskan untuk mendidik dan mengorbankan segala yang ada demi kesenangan dan kebahagiaan anaknya. Dan pengorbanan tersebut merupakan bentuk kasih sayang orang tua tanpa mengharapkan balasan. Nah, adik-adik, jadi berbakti kepada orang tua itu bukan merupakan balasan seorang anak kepada keduanya karena telah mendidik, merawat, ataupun membesarkannya. Tetapi kita harus memahami nih dan juga meyakini bahwa berbakti kepada orang tua itu merupakan kewajiban yang telah Allah syariatkan kepada kita dan juga merupakan salah satu ibadah dari Allah bagi hambanya. Nabi Muhammad SAW juga menegaskan untuk berbuat bakti kepada orang tua. Sabdanya tentang hal itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala abuka rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi menjawab, "Ibumu." Orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut, kita dapat mengetahui seberapa tinggi derajat ibu dan seberapa tinggi derajat ayah. Dan dari hadis ini juga kita bisa mengingat kisah dari seorang sahabat yang bernama Uwais Al-Qarni. Ia merupakan pemuda solih yang hidup dan tinggal di Yaman bersama ibunya dalam keadaan fakir miskin dan memiliki penyakit kulit.
Ia merupakan anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Apapun yang menjadi keinginan dan perintah ibunya selalu ia kabulkan. Pada suatu ketika ibunya meminta Uwais agar membawanya menuju ke Mekah. Tetapi dengan keadaan tersebut ia tidak bisa langsung mengabulkan permintaan tersebut. Akhirnya Uwais menggunakan 1 ekor anak lembu untuk melatih kekuatan tubuhnya dengan membawa lembu tersebut naik turun bukit sampai dianggap gila oleh orang-orang sekitar. Namun atas perjuangan tersebut selama 8 bulan ia berlatih, akhirnya Uwais memutuskan untuk menggendong ibunya berjalan dari Yaman menuju Mekah, di mana Yaman dan Mekah itu memiliki jarak yang sangat jauh. Tetapi atas izin Allah dan perjuangan dari seorang Uwais Al-Qarni, akhirnya mereka bisa sampai menuju Mekah. Ketika di Mekah dan melaksanakan ibadah tawaf, Uwais berdoa kepada Allah, "Ya Allah, mohon ampunilah semua dosa ibu." Dan ibunya bertanya, "Bagaimana dengan dosamu?" Maka Uwais menjawab, "Dengan terampuninya semua dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah dengan ridhomu, itu bisa membawaku menuju surga." Dari kisah tersebut kita bisa mengambil hikmah dan pembelajaran bahwa ridho Allah ada pada ridho orang tua dan murkanya Allah ada pada murka orang tua. Ketika orang tua ridho kepada kita, maka Allah pun akan meridhoi kita. Sebaliknya, ketika orang tua tidak meridhoi kita, bahkan murka kepada kita, maka Allah pun akan murka kepada kita. Sebagaimana kita ketahui, dalam ajaran agama, kedudukan orang tua sangat mulia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menghormati dan patuh kepada keduanya. Jika kelak orang tua sudah berusia lanjut, kalian tidak boleh menyinggung perasaan, mencaci maki, atau bahkan memperlakukan mereka dengan kasar. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Al-ayah, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah keduanya perkataan yang baik. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Berdasarkan ayat tadi, ada beberapa ketentuan yang hendaknya dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Yang pertama, yaitu tidak diperbolehkan mengucapkan kata kotor dan kasar meskipun hanya ucapan saja. Ucapan saja itu sudah tidak boleh, apalagi dengan perkataan yang kotor ataupun kasar. Itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu tidak diperkenankan membentak atau menghardik orang tua. Kepada orang lain saja tidak boleh ya, apalagi kepada orang tua kita sendiri. Yang ketiga, yaitu hendaklah mengucapkan kata-kata yang mulia dan santun meskipun berbeda pendapat. Ketika kita berbeda pendapat atau berbeda pemikiran dengan orang tua kita, jangan sampai kita melupakan sikap sopan santun kita kepada mereka. Selanjutnya, cara-cara berbuat baik kepada orang tua ketika keduanya masih hidup. Ada 5 poin. Yang pertama yaitu bersikap sopan santun. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus membiasakan bersikap sopan santun kepada kedua orang tua kita. Yang kedua yaitu berkata dengan lemah lembut. Jangan sampai ketika kita berbicara dengan orang tua, nada bicara kita itu lebih tinggi dari mereka. Yang ketiga yaitu memahami nasihat orang tua. Ketika orang tua menasihati kita, yang harus kita lakukan yaitu yang pertama mendengarkan. Setelah mendengarkan, kita memahami, lalu kita melaksanakan apa yang telah dinasihati oleh orang tua kita. Yang keempat yaitu membantu pekerjaan orang tua di rumah. Setidaknya dengan kita membantu pekerjaan rumah itu dapat sedikit mengurangi beban mereka. Yang terakhir yaitu mendoakan mereka. Ketika kita sholat atau ketika kita berdoa dimanapun dan kapanpun, kita harus selalu mendoakan kedua orang tua.
Pembahasan yang terakhir yaitu cara-cara berbuat baik kepada orang tua ketika keduanya sudah meninggal. Terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu mendoakan orang tua. Karena hal yang terus mengalir kepada orang yang sudah meninggal yaitu doa seorang anak yang soleh kepada orang tuanya. Yang kedua yaitu membayarkan kewajiban hutang mereka. Ketika orang tua kita masih memiliki hutang semasa hidupnya, maka itu sudah menjadi kewajiban dari seorang anak untuk membayarnya. Yang ketiga yaitu melaksanakan wasiat orang tua yang sesuai ajaran Islam. Ketika orang tua kita memiliki wasiat atau permintaan atau cita-cita yang belum terlaksana, maka sebisa mungkin seorang anak itu dapat melaksanakan wasiat tersebut selagi itu sesuai dengan ajaran Islam. Yang terakhir yaitu menyambung silaturahmi dengan kerabat dan sahabat orang tua. Jangan sampai karena orang tua kita sudah meninggal kita memutuskan tali silaturahmi tersebut. Maka kita harus terus menyambung silaturahmi dengan kerabat dan sahabat orang tua. Nah, adik-adik, alhamdulillah semua materi telah kita bahas. Dari pembelajaran tadi, semoga kita semua bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.